Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Laksita Lupitasari pada mata pelajaran IPA kelas 7. Tadi sudah Ibu sampaikan beberapa bab yang akan Ibu sampaikan pada satu semester ke depan. Nah, kali ini kita langsung masuk ke bab 1 yaitu objek IPA dan pengamatannya. Anak-anak bisa buka LKS halaman 4 dan buku panduan pada bab pertama. Kita langsung masuk ke ringkasan materi bahwa penyelidikan IPA melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai, antara lain pengamatan, membuat inferensi, dan mengkomunikasikan. IPA pasti selalu berhubungan dengan peneliti, seperti itu. Nah, sains sendiri atau IPA itu akan menciptakan beberapa hal yang sangat menakjubkan, seperti diantaranya teknologi canggih dan buah-buahan dengan sifat yang unggul. Contohnya seperti semangka tanpa biji dan televisi pesawat terbang. Semua itu tidak lepas dari yang namanya penyelidikan ilmiah. Nanti coba anak-anak silahkan lakukan kegiatan pengamatan. Silakan diamati salah satu anggota keluarga dan diamati ciri fisik pada anggota keluarga seperti warna rambut, lesung pipi, bentuk rambut, warna kulit, tinggi badan, dan berat badan. Jika anak-anak sudah melaksanakannya, secara tidak langsung anak-anak telah melaksanakan yang namanya penyelidikan ilmiah, yaitu kegiatan pengamatan terhadap salah satu anggota keluarga yang hasilnya berupa deskripsi. Nah, ilmiahnya dari mana? Yaitu apabila kalian melakukan pengukuran seperti berapakah tinggi badan dan berapakah massa tubuh, tidak serta-merta kalian mengarangnya. Pasti harus kalian ukur dengan menggunakan meteran atau menggunakan timbangan. Secara tidak langsung kalian adalah peneliti muda. Keterampilan sains ada 6 tahap, yaitu yang pertama mengamati, yang kedua mengajukan hipotesis, mengklasifikasikan, mengukur, dan mengolah data, serta yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Hal ini akan kalian pelajari lebih lanjut pada SMA nanti, materi biologi. Kita langsung masuk ke bab pengukuran dan besaran. Pengukuran merupakan membandingkan sesuatu yang diukur dengan menggunakan alat ukur sebagai satuan. Sedangkan besaran hasil pengukuran yang dinyatakan dengan angka. Satuan adalah acuan yang digunakan dalam pengukuran. Kita langsung masuk ke contoh. Di sini ada pernyataan bahwa panjang meja 1,5 meter. Panjang di sini yang merupakan besaran. Angka di sini itu nilai besaran, sedangkan meter adalah satuan. Begitu. Contoh lagi, tinggi pohon mangga itu 3 meter. Berarti yang namanya besaran itu tinggi, yang berupa angka itu pasti nilai besaran, yaitu 3 meter. Dan satuannya adalah meter. Kemudian kita masuk ke satuan. Silakan anak-anak buka bukunya. Ada satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang sudah ditentukan dari sananya, seperti meter, kilogram, dan second. Biasanya satuan baku ini adalah satuan yang keakurasiannya itu lebih tepat. Sedangkan satuan yang tidak baku itu keakurasiannya masih belum tepat karena menggunakan satuan seperti jengkal, depa, hasta, kaki, dan tombak. Besaran pokok dan besaran turunan. Anak-anak buka halaman 4. Di situ ada besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan dari sananya dan tidak diturunkan dari besaran lain. Seperti panjang itu meter, massa itu kilogram, waktu second, kuat arus listrik ampere, suhu Kelvin, jumlah zat mol, intensitas cahaya adalah kandela. Jadi besaran pokok itu hanya 7 ini.
yang nanti satuan-satuan ini akan diturunkan kembali menjadi besaran turunan. Kita bahas satu persatu. Alat ukur besaran pokok yaitu yang pertama adalah penggaris. Tidak asing lagi ya, penggaris ya. Beberapa macam penggaris yaitu penggaris lurus, penggaris siku, penggaris gulung atau meteran gulung. Contohnya, dan memiliki tingkat ketelitian hingga 1 mm. Kemudian alat ukur yang kedua yaitu ada jangka sorong. Jangka sorong ini bisa menghitung diameter dalam dan diameter luar. Ketelitiannya 0,02 mm. Bisa dilihat gambarnya. Ini ada gambar-gambar jangka sorong. Ya. Ini gambar penggaris. Kemudian alat ukur selanjutnya yaitu mikrometer skrup. Mikrometer skrup ini digunakan untuk mengukur tebal benda yang berbentuk plat, lembaran, atau mengukur diameter kawat. Kalau anak-anak ingin mengukur tebal sebuah kertas bisa menggunakan ini. Seperti ini alat-alatnya, bentuknya, gambarnya ya. Jadi di sini ada angka, di sini juga ada angka. Nanti cara bacanya di bab selanjutnya ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada pengukuran massa. Pengukuran massa yaitu seperti pengukuran berat, hanya saja bukan berat, beda ya massa sama berat. Contohnya yaitu neraca Ohaus dan timbangan seperti biasa. Kalau kalian lihat di pasar itu pasti banyak timbangan-timbangan. Nah, itu salah satu mengukur besaran massa. Kemudian, oke kita lihat dulu contohnya, ini adalah neraca Ohaus. Ini adalah neraca biasa, ya. Kemudian yang selanjutnya ada pengukuran waktu. Waktu biasanya diukur dengan arloji atau stopwatch. Biasanya kalau kalian mengukur berapa menit sih kalian pergi dari rumah ke sekolah, itu pasti menggunakan arloji. Seperti itu. Nah, contoh gambar stopwatch seperti apa? Stopwatch itu gambarnya seperti ini. Kalau kalian biasanya lomba lari, pasti menggunakan stopwatch. Kalau gambar jam, arloji seperti ini ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada pengukuran suhu. Suhu benda diukur dengan alat termometer. Seperti yang sekarang sedang booming, kalau kita kemana-mana pasti harus diukur suhunya dengan menggunakan termometer tembak atau termometer ruangan. Ini seperti ini. Kemudian masuk ke besaran turunan. Tadi Ibu sampaikan bahwa besaran turunan adalah satuannya itu diturunkan dari besaran pokok. Contohnya, luas. Luas di sini rumusnya adalah panjang kali lebar, di mana panjang itu satuannya meter dan lebar satuannya meter. Jadi, besaran luas itu meter per segi. Kemudian ada volume, berat, dan gaya. Semuanya di sini itu adalah satuan yang diturunkan dari besaran pokok. Nanti silahkan, ini ada form, ada kuis, silahkan diisi untuk tugas pengamatan. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan langsung tulis di kolom komentar atau langsung tulis di grup WA, ya, di grup WA anak. Sekian dari Ibu. Kalau ada yang belum paham, silakan ditulis pertanyaannya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.